Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dede Kurniasari, SPT MPT. Saya adalah salah satu dosen program studi peternakan Fakultas Peternakan di Universitas Kristen Palangkaraya. Saat ini saya akan melaksanakan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Ternak Potong dan Kerja. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Dalam pengajaran, saya biasa menerapkan DNA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana proses penyampaian materi yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa secara jelas selama 1 semester. Kemudian, proses kegiatan belajar mengajar terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam suatu diskusi ataupun tanya jawab. Dan untuk mengevaluasi pemahaman materi yang dilakukan dosen kepada mahasiswa, dilakukan penilaian melalui tugas, kuis, diskusi, dan ujian. Deskripsi mata kuliah Ilmu Ternak Potong dan Kerja membahas tentang statistik ternak potong dan kerja, aspek pengembangan ternak potong, konsep pertumbuhan, pemeliharaan ternak potong dan kerja, perkandangan dan kesehatan, penggolongan ternak potong dan kerja, sistem produksi ternak potong dan kerja, faktor-faktor mempengaruhi potensi pakan dan populasi ternak ruminansia, proyeksi populasi, efisiensi produksi, dan proses produksi ternak potong. CPL meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL diturunkan menjadi CPMK, terdapat 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan membahas tentang manajemen dalam pemeliharaan usaha, lingkungan bibit, kandang, pakan, kesehatan dalam bidang ternak potong dan kerja. Yang kedua, menerapkan teori pertumbuhan dan pertambahan bobot badan dalam sistem produksi daging ternak potong. Menganalisis ternak potong yang akan digunakan sebagai pembukukan ataupun pembibitan. Materi pembelajaran terdiri dari bangsa-bangsa sapi potong, pendugaan umur, penaksiran bobot badan ternak, grading, handling, manajemen pakan, manajemen kandang, recording, manajemen pembibitan, manajemen penggemukan, manajemen kesehatan, penilaian produksi sapi potong dan mutu daging. Sistem penilaian. Penilaian yang diberikan meliputi 2 komponen, yaitu nilai tugas dengan bobot 60% dan nilai UAS sebesar 40%. Berikut cuplikan pembelajaran mata kuliah Ilmu Ternak Potong dan Kerja dengan materi penaksiran bobot badan ternak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sehat ya semua ya. Oke, sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, untuk Komti, tolong nanti absennya dibagi ya ke temannya untuk diisi semuanya. Baik, kita mulai ya. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, itu di mata kuliah Ilmu Ternak Potong dan Kerja. Sebelumnya di minggu kedua kita telah menjelaskan tentang pendugaan umur. Ada yang masih ingat nggak? Pendugaan umur itu apa aja yang dilihat di situ? Oke, ada yang tahu? Diukur dari tanduk. Diukur dari tanduk. Ada lagi? Ada yang lagi? Melalui pemeriksaan gigi. Gigi, benar. Dari tanduk ya tadi ada gigi. Kemudian apa lagi? Penguatan fisiknya Bu. Penguatan fisiknya. Ada lagi nggak? Itu aja ya. Baik. Nah, di 3 ini untuk
pengukuran tanduk itu tuh kita bisa lihat ya dari tanduknya biasanya untuk betina, sedangkan kalau untuk gigi itu pada umumnya itu sering kita lakukan ya. Kalau di lapangan biasanya kita melihatnya melalui gigi. Kalau koel ya bahasanya kalau lepas gigi sepasang berarti umurnya itu berapa? Kisarannya 1 sampai 2 tahun gitu ya. Nah, kalau untuk berdasarkan apa tadi satunya? Fisik ya. Estimasi fisik itu bisa dilihat untuk yang pedet baru lahir dari lalu pusatnya. Kalau dia masih basah, kemungkinan umurnya masih sekitar 1 hari atau sampai 3 hari seperti itu. Oke, baik, kita lanjut sekarang memasuki pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga tentang penaksiran bobot badan ternak. Tujuannya apa sih kita mempelajari penaksiran bobot badan ternak? Yaitu supaya kalian mampu ya, mahasiswa mampu menjelaskan kemudian mengukur statistik vital tentang pendugaan umur ternak ini secara benar. Kalian nantinya lulus dari sini bisa nih mengukur ternak ini dengan benar, tahu caranya pengukurannya yang benar itu seperti apa, kayak gitu ya. Oke, kita next. Mengapa penaksiran bobot badan itu penting? Untuk menentukan harga jual beli. Untuk menentukan harga jual beli. Ada lagi? Ada lagi? Untuk menentukan jumlah pakan yang tepat, Bu, sesuai berat badannya. Ya, benar. Kita lihat ya di sini. Nah, mengapa? Yang pertama adalah mengambil keputusan. Mengambil keputusan, ya itu salah satunya untuk menentukan harga jual tadi ya. Kemudian untuk menentukan seleksi juga. Oh, seleksi. Bagaimana ini cocoknya untuk ternak apa nih? Kayak gitu, untuk penggemukan kah atau untuk direproduksi atau pemacak aja. Pemacak artinya bisa untuk pejantan untuk dikawinkan nanti ya, untuk mengawini ternak lain. Kemudian untuk memonitoring kesehatan. Memonitoring kesehatan itu kita secara fisiologi tahu kan, secara badannya. Kalau di manusia badan, kalau di ternak ya tubuh ternak, apakah ada pengaruhnya, ada dia sakit atau apa, pengaruhnya dari berat badannya, apakah dia sedang bunting ataukah memang ada penyakit khusus sehingga membuat dia itu kurus. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi SDM, sumber daya manusia, yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia ini tadi. Oke, kita lanjut ya. Ini metode penaksiran bobot badan. Itu yang pertama dengan menggunakan penimbangan langsung, kemudian pengukuran dimensi tubuh, rumus atau persamaan. Yang keempat adalah visualisasi atau estimasi kasar. Bisa dipahami di sini? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya bertanya, Bu. Di kampung saya menjelang hari raya kurban banyak yang membeli hewan kurban. Biasanya mereka langsung mengatakan, oh sapi ini beratnya dagingnya sekitar 80 kilo, jadi harganya sekian. Bagaimana cara mereka menebak harga? Oke ya. Gimana caranya? Kalau di daerah itu namanya tengkulak ya, biasanya tengkulak atau belante itu namanya pembeli itu kayak gitu. Nah, ini berdasarkan mereka penentuan secara visual ya, dalam artian mereka sudah terbiasa. Ini bisa juga kita menggunakan estimasi, kalau bahasa peternakan itu melalui body condition score atau BCS. Ini mereka sudah biasa melihat di lapangan. Nah, kalau penimbangan langsung itu tadi kita menggunakan timbangan. Kalau di lapangan kan kita buat timbangan agak sulit ya. Kemudian ada pengukuran dimensi, itu harus menggunakan kita ukur. Kemudian rumus, nah itu ada estimasi dari lingkar dada kita masukkan ke rumus. Nah, kalau yang ditanyakan oleh mbaknya tadi itu melalui visual, kita melihat pengalaman mereka fisik. Mereka sudah biasa tuh melihat ternak di lapangan, sudah biasa. Jadi dengan mengukur berat badan tadi, mereka sudah tahu, oh kira-kira ini beratnya sekian nih, kayak gitu, sudah tahu. Ini lihatnya dari mana? Dari bentuk tubuh ini tadi, ya, dari
beratnya kalau seumpamanya di peternakan itu kan ada ya, saya dulu tuh mengatakan bahwa untuk ternak pedaging dia bentuknya kotak ya. Kalau untuk ternak perah dia bentuknya miring, beratnya ke ambingnya ya atau payudaranya. Kemudian kalau untuk pekerja dia beratnya di depan seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Penimbangan langsung. Penimbangan langsung ini alat-alat yang digunakan ada timbangan, ada kandang jepit. Nah, prosedurnya itu pastikan ya timbangan ini kalibrasinya harus benar. Kalibrasinya jadinya nggak boleh yang berat sebelah ataupun kayak gimana, harus pas gitu. Kemudian arah ternaknya juga pas. Anak ternaknya tuh diusahakan harus stabil, masuk ke kandangnya terus stabil. Ini ya, berdasarkan fotonya bisa kita lihat di sini. Nah, ini kok unggulannya apa? Keunggulannya ini sangat akurat ya. Kalau untuk digunakan di lapangan ini sangat akurat. Cuma kekurangannya membutuhkan biaya yang besar untuk penyediaan bibit ini timbangan ini juga harus mahal. Kalau timbangannya mahal, kita harus membawa timbangan ke lapangan kan agak kesulitan juga. Nah, timbangan ini biasanya digunakan pada BPTU ataupun peternakan-peternakan yang sudah modern, seperti yang kalau kita lihat di TV itu ya, kayak peternakan yang besar sapi perah. Nah, itu biasanya mereka menggunakan timbangan ini secara akurat. Oke, lanjut. Nah, ini menggunakan metode penaksiran bobot badan menggunakan pita ukur ya. Nah, ini kita lihat ada yang penggunaan lingkar dada, panjang badan, tinggi badan. Kalau kalian bisa lihat, saya geser, mohon maaf. Nah, ini ternak apa? Ada yang tahu ternak apa nih? Masih ingat? Sapi apa? Sapi peranakan ongol, ya. Nah, ini cara menimbangnya adalah untuk tinggi badan, dia dari belakang punuk, bukan di punuknya, ini punuk ya, di belakang punuk. Sedangkan untuk lingkar dada itu pengambilannya di belakang ketiaknya, ke belakang kaki depan. Kalau kita kan ketiak ya, manusia kan ketiak, tapi kalau ternak kan bukan ketiak juga kali ya, kayak gitu di lingkar belakang. Nah, kalau panjang dia dari tulang duduk ke tulang depan sini, ya, di depan situ. Jadi jangan salah, jangan di ekornya loh ya. Kalau kita nimbang harus di tempat tulang duduknya seperti itu. Ini ya. Nah, kalau kekurangannya itu mereka lebih akurasinya itu agak kurang dibandingkan dengan yang timbangan yang seperti yang tadi digital kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya? Apakah pita ukur yang digunakan ada pita khusus? Oke, pita ukur yang digunakan apakah pita khusus? Oke, pita ukur yang digunakan tidak harus pita khusus ya, pita ukur khusus. Kalau yang ada di gambar sini, ini adalah namanya rondo. Ini pita khusus untuk menimbang bobot badan ternak. Tapi apakah bisa tadi ya dikatakan bisakah kalau kita menggunakan pita ukur lain? Bisa. Pernah lihat pita ukur orang mengukur baju? Pernah. Nah, itu bisa kita gunakan. Kalau seumpamanya itu tidak ada, apakah bisa kita menggunakan meteran yang orang tukang? Bisa. Ya. Itu kan yang kita lihat adalah lingkar dadanya. Nanti kita hitung lagi, bisa semuanya pita bisa. Yang kalau seumpamanya kita pakai yang pita ukur tukang, kita berarti pakai tali dulu sementara. Tali lapia atau tali apa yang bisa kayak gitu bisa nanti dipaskan kayak gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada. Oke, kita lanjut ya. Morfometri ya, ini adalah yang terbaru kita lihat ya. Ini merupakan analisis kuantitatif tubuh yang meliputi bentuk dan ukuran. Ada yang mau ditanyakan? Bu, apakah bisa penggunaan morfometri ini diaplikasikan di lapangan atau pada ternak yang dipelihara secara liar? Oke.
pengukuran ini morfometri ini sangat bisa sekali digunakan untuk di lapangan ya. Memang ini penggunaannya untuk di lapangan lebih akurat, lebih cepat dibandingkan kita menggunakan yang tadi kita ukur. Kalau kita ukur kan kita menimbang bobot lingkar dada, terus panjang badan, tinggi badan, kayak gitu ya. Dan itu harus dimasukkan ke rumus. Kalau yang ini lebih mudahnya lagi, dia lebih cepat, lebih akurat dibandingkan pengukuran lingkar dada tadi, ya, menggunakan pita tadi. Ini bisa kok kita gunakan untuk di lapangan. Kan kalau di Kalimantan Tengah ini biasanya banyak ya kita peternak-peternak yang melepas liarkan ternak-ternaknya. Nah itu sulit kan kalau semuanya kita harus membawa satu-satu ternaknya untuk diukur lingkar dadanya apa, itu agak kesulitan. Jadi dengan menggunakan teknik prosedur morfometri ini bagus sekali digunakan. Dia membuat ternak itu tidak stres, mempercepat. Cuma ya itu tadi kekurangannya, dia harus ahli khusus, dia memiliki keahlian khusus untuk menggunakan aplikasi ini tadi. Oke, sudah ya. Kita tadi sudah membahas tentang yang sapi, ternak besar. Untuk ternak kecilnya, ini ada penafsiran kambing. Mekanismenya sama seperti kita mengukur pada sapi. Cuma bedanya dia ukurannya lebih kecil, seperti itu ya. Ukurannya lebih kecil dibandingkan sapi tadi. Kegunaannya, prosedurnya semuanya sama. Yang membedakannya adalah rumusnya saja. Rumusnya berbeda dia. Kalau rumusnya sama aja, tadi menggunakan linter bisa, menggunakan yang sport bisa, cuma dia lebih ke konstantanya ini tadi, dia berbeda. Karena bobot kambing dewasa itu rata-rata cuma 70-80 kilo. Ya, kalau seumpamanya 70-80 kilo itu untuk pedet aja ya, pedet ataupun sapi umur 1 tahun ya, nyampe ya 5 bulanan ya, 70 kiloan gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini berdasarkan body kondisi skornya yang saya katakan tadi, pendugaan ya yang ditanyakan mbaknya tadi. Untuk yang di lapangan kayak gimana, yang mereka untuk penjualan hewan kurban tadi ya kita. Nah ini biasanya menggunakan ini body condition score. Itu biasanya ada kisaran 1 sampai 5 nilainya. Kalau 1 ini sangat kurus ternaknya, kelihatan sekali ini tulang duduknya kelihatan sekali ya. Yang kedua itu BCS-nya 2. Dia kurus tapi masih ada dagingnya lah sedikit-sedikit. Nah, BCS 3 ini sudah mulai kelihatan gemuk. Ini terbagus ya, kalau untuk reproduksi ini bagus. Keempat, ini untuk penggemukan juga bagus. Cuma kalau untuk yang kelima, untuk reproduksi dia terlalu gemuk. Dan itu bisa menyebabkan ternak itu majer. Majer itu apa? Ada yang tahu majer? Susah, bukan susah melahirkan, susah hamil. Atau apa namanya bahasa manusianya apa kalau susah hamil? Mandul, iya mandul itu tadi. Ya, ada yang mau ditanyakan di sini untuk melihat BCS ini? Oke, lanjut. Ini faktor yang mempengaruhi akurasi penaksiran. Ada yang tahu faktor-faktornya apa aja? Kira-kira nih apa ya yang mempengaruhi? Kondisi fisik ternaknya, Bu. Kondisi fisik ternaknya bisa. Umur ternak, iya. Jenis kelamin, iya. Terus apa lagi? Alat ukur, iya. Coba kita lihat ya. Nah ini faktor yang mempengaruhi akurasi penaksiran itu memang jenis kelamin. Antara jantan dan betina itu berbeda ya. Biasanya jantan itu lebih besar dibandingkan sama yang betina. Umur juga pasti akan mempengaruhi kan. Masa kita samakan umur 1 tahun sama 2 tahun sama kan? Enggak juga. Kalau dia sama beratnya berarti dia kurus kayak gitu. Tapi kalau seumpamanya yang berat 1 tahun ini kok sama yang umur 2 tahun, berarti kemungkinan gemuk juga dia. Kayak gemukan kayak gitu. Kalau di manusia obesitas kayak gitu ya. Itu ras itu tuh bangsa
Jadi kayak sapi Bali sama sapi Madura ataupun sapi Bali sama sapi yang PO, dia berbeda bobot badannya, ya kan? Karena rasnya berbeda, seperti itu. Kondisi fisik, fisiologi, apakah dia sedang bunting, itu juga akan mempengaruhi ya penaksiran bobot badan. Karena saat bunting itu ya pasti kita lihat lingkar dadanya itu ya, kalau lingkar dada pasti sama, cuma dia lebih nanti kok tidak sesuai sama kenyataan nih, dia lagi bunting, perutnya besar, tapi kok diukur menggunakan lingkar dada cuma sekian, kayak gitu ya, karena kondisi fisiknya tadi. Alat ukurnya juga berpengaruh. Sama ini, waktu pengukuran itu sebaiknya pada pagi hari sebelum ternak itu makan ataupun minum ya. Tingkat stres ternak itu juga berpengaruh. Biasanya kalau kita mengukur ternak itu, kalau dia dalam keadaan stres itu sulit sekali ya, dia gerak. Nah itu yang menyebabkan kalau kita menggunakan pita ukur itu kegeser. Terus orangnya pun juga kayak seumpamanya nih, saya saat ini yang nimbang, bulan berikutnya Siti yang nimbang, itu akan berbeda karena pengukurannya nih tadi kan ada ya di fotonya. Saya coba kita lihat lagi. Pakai ini kita lihat itu lingkar dadanya, pengambilan lingkar dada itu pasti berbeda. Bisa jadi kalau saat saya mengukur itu pas di belakang punuknya, pas Siti yang nimbang lagi yang ukur, ternyata di atas punuknya, itu kan berbeda. Seperti itu. Jadi sebaiknya untuk pengukuran lingkar dada, pengukuran ternak itu harus orang yang sama, seperti itu ya. Bisa dipahami? Ini tips penting untuk menaksir akurasi ya. Yang pertama itu dilakukan secara konsisten. Jadi setiap bulan harus ditimbang ternaknya. Jadi agar kita tahu nih ternak ini kayak gimana nantinya, apakah ada perubahan kah, apakah dia mengalami sakit atau apa, perubahan fisiologi dan lainnya tadi. Kemudian waktu tuh yang saya katakan tadi harus tepat waktu, pagi hari, jangan siang, jangan sore kayak gitu. Kalau sudah sering pagi ya pagi, seperti itu. Kemudian pastikan ternaknya ini tenang, jangan stres, jangan kita udah sus kayak gitu itu terus langsung kita timbang, pasti ternaknya dalam keadaan stres tuh kayak gitu tuh ya. Kemudian alat ukur yang terkalibrasi ya. Kalau seumpamanya kita menggunakan timbangan, ini mentang-mentang timbangan ini sudah akurat ya, kita tetap aja menggunakannya, tapi kita tidak mengkalibrasinya, ya itu juga mempengaruhi. Bisa-bisa bulan kemarin itu beratnya 70, bulan ini kalau 90 kayak gitu. Kok kayak nggak mungkin banget ya kayak gitu. Kenaikannya tinggi sekali, seperti itu ya. Catatan data ini juga penting agar kita tahu sebelumnya bulan kemarin itu beratnya berapa, bulan ini juga beratnya berapa. Ataupun kita menggunakan keduanya juga bisa. Biasanya penggunaan keduanya ini dilakukan di BPTU ya. BPTU atau Balai Besar Ternak seperti itu yang ada di Bali, ada di sini di mana? BPTU ada yang tahu? Ada di Kalimantan Selatan ya, di sana BPTU-nya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bisa membantu saya untuk menarik kesimpulan dari materi hari ini? Saya Bu. Oke, silakan. Dari catatan saya Bu, penaksiran bobot badan sangat penting dalam manajemen peternakan. Selanjutnya, metode penaksiran yang dapat digunakan: pengukuran langsung menggunakan timbangan yang paling akurat, pengukuran menggunakan dimensi tubuh, menggunakan morfometri dan berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, untuk akurasi penaksiran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis kelamin, ras ternak, umur ternak, dan kondisi fisiologi. Nah, untuk penaksiran bobot badan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan peternak. Sekian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Siti yang sudah menarik kesimpulan dari materi hari ini. Selanjutnya, ada tugas kelompok ya untuk kalian. Ini ada tugasnya mengukur
bobot badan menggunakan pita ukur. Jadi kalian ke lapangan secara langsung. Ya, nanti saya akan tunjukkan video untuk kalian bisa melihatnya kayak gimana cara-caranya. Jadi kalian nanti langsung aplikasikan di lapangan. Nah, itu yang kalian amati adalah ternak potong, ya. Kemudian kalian buat videonya, kemudian kalian edit dan dikumpulkan melalui channel YouTube kalian. Nanti kalian kirim linknya ke saya, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Deadline-nya ya, mungkin deadline-nya itu 2 minggu dari sekarang bisa. Jadi pertemuan kelima ya, Ya, kan Bu. 3, 4, ya kelima kalian kumpul ya, bisa ya. Ini sebagai project kalian untuk mengerjakan tugas ya. Oke, kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat saya Bagus. Jumpa lagi dengan saya Edrian Arizal Farhan. Terima kasih sudah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Kali ini saya sedang berada di Sapi Bagus Farm yang terletak di Depok, Jawa Barat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur bobot sapi dengan pita ukur atau animeter. Ini nanti akan saya kirim ke kalian materi ini, jadi kalian nanti bisa melihat secara langsung ya videonya ya, supaya mempermudah kalian. Dan ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi. Oke, absen tadi sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan dari tugas ini juga, materi ini pun juga sudah diambil kesimpulannya juga tadi sama saudara Siti. Pertemuan pada hari ini, pertemuan ketiga, kita akhiri dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat selalu ya. Amin. Terima kasih. Sama-sama, Bu.